Pengalaman keluarga Dewi Yu saat pertama hadir diabetes melitus. Kalau hari ini ada orang tua yang menangis saat anaknya didiagnosis diabetes melitus tipe 1, saya sungguh bisa memahami perasaannya. Karena keluarga saya juga pernah melewati badai yang sama. Sebetulnya, saat itu saya masih terlalu kecil untuk mengerti apa yang sedang terjadi. Yang saya ingat, saya langsung dirawat di ruang ICU sendirian. Selama 3 hari pertama, saya tidak pernah ditengok oleh bapak atau ibu. Sebagai anak kecil, saya hanya merasa bingung. Saya tidak tahu mengapa mereka tidak datang menemui saya. Setelah kondisi saya mulai membaik, saya dipindahkan ke ruang rawat inap biasa. Beberapa hari kemudian, saya dipakaikan baju cantik dan dibawa keluar ruangan dengan kursi roda. Dalam hati, saya bertanya-tanya, saya mau dibawa kemana ya? Ternyata, saya dibawa ke sebuah ruangan yang letaknya agak terpisah dari tempat saya dirawat. Di sanalah saya melihat ibuku terlihat pucat, sedang berbaring di tempat tidur rumah sakit. Sebagai anak kecil, saya hanya merasa senang akhirnya bisa bertemu ibu. Saya sama sekali tidak mengerti mengapa ibu juga dirawat. Baru setelah saya duduk di bangku SMA, Bapak menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata, selama saya sakit cukup lama, ibu hampir tidak pernah beristirahat. Beliau sangat kelelahan. Ditambah lagi dokter menyampaikan kenyataan bahwa anaknya menderita diabetes melitus tipe 1 dan harus menjalani suntik insulin seumur hidup. Bayangkan keadaan orang tua saya saat itu. Kami tinggal di sebuah kota kecil di tengah hutan Sumatera, jauh dari keluarga besar. Informasi tentang diabetes hampir tidak ada pada tahun 1967 tersebut. Di tengah kelelahan fisik dan guncangan batin itu, ibuku yang sedang mengandung mengalami keguguran. Bapak bercerita bahwa kondisi ibu sempat sangat kritis karena mengalami pendarahan hebat hingga harus dirawat di rumah sakit. Jujur, ketika mendengar cerita itu setelah dewasa, hati saya sangat terenyuh. Tapi saya juga bersyukur karena bapak dan ibu tidak menjadikan tragedi itu sebagai cerita yang terus diulang-ulang di dalam keluarga. Mereka tidak membesarkan saya dengan rasa bersalah. Mereka memilih menerima kenyataan. Mereka memilih memperkuat mentalnya. Mereka membangun kerjasama yang sangat baik dengan tim dokter dan perawat agar saya bisa bertahan hidup dan tumbuh dengan baik. Hari ini, setelah lebih dari 50 tahun hidup bersama diabetes melitus tipe 1, saya semakin memahami bahwa yang pertama kali terluka bukan hanya anak yang didiagnosis. Lebih sering, hati orang tualah yang lebih dulu hancur. Karena itu, kepada setiap bapak dan ibu yang hari ini baru mendengar anaknya didiagnosis diabetes melitus tipe 1, izinkan saya mengatakan, menangislah bila memang ingin menangis. Berduka adalah hal yang manusiawi. Tetapi percayalah, setelah air mata itu reda, akan selalu ada jalan untuk bangkit. Anak-anak kita tidak membutuhkan orang tua yang sempurna. Mereka membutuhkan orang tua yang perlahan-lahan mampu menerima kenyataan, lalu berjalan bersama mereka dengan penuh kasih sayang dan harapan. Saya adalah salah satu buktinya. Saya, Dewi Yu. Mari berlatih harmonis bersama kenyataan.